Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pengamat dan Bapak nanti akan sebagai coach. Sini saya akan menyampaikan beberapa pengertian tentang proses coaching ya Pak ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian coaching. Yang pertama prinsip coaching. Prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi Bapak. Yang kedua, kompetensi inti dari coaching, yaitu menghadirkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang pasti pertanyaan berbobot itu sesuai dengan alur kita, dengan mendengarkan bahasa ya Pak. Sebelum kita mulai proses coaching ini, saya akan menanyakan dua pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi inti coaching yang akan Bapak kembangkan nanti dalam proses coaching itu bagaimana Pak? Saya akan menggunakan kesadaran penuh ya Pak, kehadiran penuh dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, dari itu Bapak akan menghadirkan kehadiran penuh, pertanyaan bobot, kemudian tolak ukur dari tercapainya proses coaching nanti menurut Bapak bagaimana? Saya akan menggali ide-ide dari coaching dan yang akan menyelesaikan atau menghadirkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang coaching nanti. Baik, mungkin bisa dilakukan ya Pak ya, dilakukan mungkin bisa dilakukan dengan sekarang untuk proses coachingnya. Silakan dilakukan Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Tia. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak Tia? Alhamdulillah selalu sehat Bu, insyaallah. Maaf Pak mengganggu, minta waktunya sebentar Pak Tia. Boleh Bu. Iya. Untuk Ibu boleh. Saya ingin sharing sedikit Pak terkait permasalahan yang saya hadapi. Ada apa ya Bu? Kok sepertinya berat sekali nih saya melihat. Mungkin bisa Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu ingin sampaikan. Iya, jadi setelah mulai pembelajaran nih Pak Tia, saya melihat kok kayaknya nilai anak-anak itu masih kurang menurun gitu, masih kurang bagus gitu, tidak sesuai dengan harapan saya gitu Pak. Oh gitu. Jadi Ibu melihat nilai anak-anak itu pada saat proses pembelajaran Ibu itu menurun ya? Ya, padahal saya sepertinya sudah memberikan yang terbaik gitu untuk anak-anak, tapi kok kayaknya masih kurang bagus ya. Menurut Ibu, menurut pendapat Ibu nih ya, ada hal yang kurang nggak yang harus Ibu perbaiki atau Ibu tingkatkan dari proses pembelajaran yang Ibu selama ini pakai ya atau gunakan biar meningkatkan nilai daripada anak-anak di pembelajaran ini? Ya mungkin saya ini kayak Pak membuat dengan media-media pembelajaran gitu, saya pengennya nanti mungkin media-media pembelajaran yang saya gunakan akan lebih bervariatif lagi gitu. Kemudian saya juga ingin mencoba menerapkan gitu Pak pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Mungkin setiap anak itu kan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda ya gitu. Mungkin saya selama ini terlalu menyamaratakan gitu Pak setiap anak gitu. Mungkin itu yang saya lihat, mungkin itu jadi permasalahannya gitu. Ya, berarti Ibu sudah tahu ya apa yang harus Ibu perbaiki, apa yang harus Ibu tingkatkan. Tadi Ibu sudah sampaikan terkait konsep pembelajaran berdiferensiasi gitu kan, lalu variasi pengajaran ya, yang mudah-mudahan bisa sesuai dengan kompetensi anak itu sendiri kan gitu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan proses perbaikan itu, mungkin ada pihak-pihak yang mau Ibu ajak
Ibu butuh dukungan dari berbagai pihak itu seperti apa ya Bu? Iya, mungkin saya juga akan bekerja sama gitu dengan rekan sejawat gitu ya Pak. Bagaimana nanti saya melakukan asesmen awal gitu terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran gitu, supaya jadi saya tahu sejauh mana sih potensi peserta didik saya seperti itu. Jadi nanti saya bisa memberikan materi atau penugasan secara berdiferensiasi seperti itu Pak. Jadi supaya anak-anak juga mungkin lebih tertarik lagi dalam pembelajaran yang saya lakukan seperti itu Pak. Jadi bisa dibahas di Kombel ya Bu ya. Oke, baik Ibu, untuk melakukan itu mungkin Ibu kan sudah menyadari ya apa namanya menjadi kekurangan dan kelebihan Ibu ya. Kalau saya izin bertanya nggak apa-apa ya Bu ya? Kalau di range angka nih antara 1 sampai 10, nah Ibu mengukur diri Ibu itu untuk keberhasilan proses pembelajaran ini di posisi yang berapa Bu? Saya rasa sih saya masih di posisi 7 ya Pak gitu, karena memang masih banyak yang perlu saya perbaiki gitu ya Pak. Tadi kayak tadi nilai peserta didiknya maksudnya masih menurun gitu. Jadi makanya saya mungkin akan mencoba dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Walaupun sebenarnya nilai 7 itu sudah lumayan juga ya Bu, tapi memang belum memuaskan ya, bisa kita di up ke 9 mungkin ya, artinya sudah sesuai dengan harapan Ibu ya. Baik, mungkin Ibu ada komitmen apa yang akan Ibu lakukan sehingga apa yang Ibu rencanakan itu bisa berhasil untuk ukurnya mungkin. Ya, yang pasti sih saya mungkin akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu secara konsisten Pak, gitu ya, secara konsisten dan terus menerus gitu kan, karena menurut saya konsistensi itu penting gitu Pak, Iya, supaya kedepannya lebih baik lagi. Siap. Nah, dari tadi percakapan kita nih, Ibu udah sampaikan apa yang menjadi kendala Ibu lah. Saya sudah memberikan apa ya, masukan lah. Sebenarnya saya tidak memberikan solusi ya. Toh solusi kan Ibu sendiri yang tadi sampaikan. Perasaan Ibu bagaimana nih sekarang nih dibandingkan tadi sebelum Ibu memulai percakapan kita? Ya, perasaan saya jadi lebih lega gitu ya, gitu, jadi plong gitu karena masalah yang saya hadapi itu saya udah sharing ke Kak Tia gitu, jadi saya merasa beban saya lebih plong gitu ya. Alhamdulillah gitu ya Bu. Jadi memang karena izin, karena memang waktunya terbatas nih Bu Rofi ya, saya juga masih ada yang harus saya lakukan, tapi alhamdulillah setidaknya kehadiran saya membuat Bu Rofi makin berkurang ya Bu. Ya, mungkin itu saja kali Bu Rofi ya. Iya, mohon maaf banget ya Kak Tia sudah mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Mungkin nanti lain waktu saya bisa sharing lagi gitu Siap, dengan Bapak enggak, saya enggak. Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tia, saya Ya, mohon enggak, undur diri. ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari proses coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Tia sebagai coach dan Bu Rofi sebagai coach, saya lihat sangat luar biasa ya. Coach sudah menemukan ide-idenya sendiri untuk menggali ide-ide dan potensinya dia, sehingga permasalahan yang dihadapi bisa timbul, iya, terselesaikan, menemukan solusinya tersendiri. Saya lihat juga Pak Tia sudah mendengarkan dengan aktif dan itu menghadirkan kehadiran penuh. Saya rasa coaching hari ini luar biasa, tidak ada kekurangannya. Ya mungkin harapannya nanti saat pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Bu Rofi itu dapat berhasil seperti yang tadi disampaikan. Dan itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak Miras? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik, dalam proses coaching kali ini saya berperan sebagai pengamat atau observer gitu. Jadi sebelum
pelaksanaan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Pak sebelumnya. Jadi terkait dengan rubrik itu penilaian, kemudian dengan prinsip-prinsip coaching, kemudian kompetensi coaching itu. Nah, jadi untuk prinsip-prinsip coaching itu sendiri ya Pak Miraj, yang pertama itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi gitu. Nah, kemudian untuk kompetensi coaching itu sendiri, yang pertama kita menghadirkan kehadiran penuh gitu ya Pak, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot gitu, Pak Miras. Nah, tentunya mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan rasa gitu ya, dengan alur kata. Jadi sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan dulu kepada Pak Miraj. Jadi yang pertama ya, nanti pada saat proses coaching, Pak Miraj itu kompetensi apa yang akan Bapak gambarkan dalam proses coaching tersebut? Baik, yang pertama saya menghadirkan kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta, Bu. Oh iya, baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, indikator pencapaian atau nanti tolak ukur yang akan dicapai dalam percakapan coaching tersebut. Baik, tolak ukur yang akan saya capai ketika nanti proses coaching dengan coaching. Yang pertama saya akan menggali ide-ide dari coaching tersendiri supaya menemukan permasalahannya sendiri dan dia bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu, Bu. Mencari solusi dari masalah dia sendiri gitu, Bu. Oke, baik. Kalau begitu silakan mulai proses coachingnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tia. Mohon izin nih Pak, mengganggu waktunya boleh nggak Pak? Boleh. Bagaimana kabar Pak Tia hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak, tapi ya agak pusing dikit nih Pak. Baik. Bagaimana? Kenapa pusing ya Pak? Ya ada yang mau saya curhatkan Pak sama Bapak terkait kondisi anak murid saya Pak. Baik, silakan. Mau dimulai dari mana ceritanya? Jadi gini Pak, saya itu punya siswa itu sering sekali melakukan kesalahan ya Pak. Saya sudah pernah lakukan hukuman disiplin, tapi besoknya itu dia mengulang kembali, sehingga saya harus dengan cara apa gitu loh Pak untuk bisa merubah anak itu biar menjadi tertib, disiplin gitu Pak selama di sekolah. Baik. Berarti tujuan dari permasalahan itu agar Bapak membuat anak itu disiplin ya Pak. Betul, Ya? Pak. Betul. Tapi menurut Bapak, tujuan Bapak dari permasalahan ini apa yang akan Bapak lakukan dari permasalahan tersebut? Ya selama ini sih saya kan setiap kali dia melakukan kesalahan saya panggil Pak. Saya panggil terus saya nasihati, lalu saya kasih hukuman disiplin Pak, seperti kayak nyapu, kayak ngepel gitu. Tapi ya ternyata pola itu tidak bisa merubah dia ya Pak. Besoknya nggak lama dia melakukan kesalahan lagi. Baik, berarti apa yang menjadi capaian Bapak supaya anak itu bisa berubah? Ya mungkin saya juga sadar ya mungkin ada hal yang baru mungkin yang harus saya terapkan seperti pendekatan segitiga restitusi Pak, terus juga mengajak dialog mungkin ya Pak dengan orang tuanya sehingga biar sama-sama bisa membuat anak itu menjadi lebih baik Pak. Baik. Menurut Pak Tia, dari pembelajaran yang Pak Tia lakukan terhadap murid tersebut, dari skala 1 sampai 10 itu Bapak berada di posisi mana Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya mungkin ada di posisi itu ya Pak. Karena memang belum maksimal
sekali gitu. Baik. Itu posisi setuju sudah sangat bagus ya Pak ya, tapi pasti perlu peningkatan ya. Kemudian rencana aksi Bapak dari permasalahan yang tadi sudah Bapak jelaskan, mungkin ada rencana aksi Bapak yang akan mau Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Ada sih Pak, tapi sebelum melaksanakan aksi itu, saya mungkin akan berdiskusi dulu Pak dengan guru BK, lalu dengan staf kesiswaan dan wali kelasnya kali ya Pak, sehingga saya akan membuat rencana yang insya Allah saya akan terapkan dalam waktu yang dekat-dekat ini. Baik, dalam proses diskusi tersebut Pak, mungkin ada tantangan gitu Pak. Apa kira-kira tantangan yang Bapak hadapi ketika dalam proses diskusi dengan rekan sejawat, dengan guru BK atau dengan anak tersebut Pak? Ya, tantangan itu pasti selalu ada ya Pak, terutama dari anaknya itu sendiri gitu kan. Kita coba menggali apakah dia akan jujur atau tidak gitu. Terus yang kedua juga respon orang tua ya Pak, kadang-kadang orang tua itu menganggap bahwa anaknya baik-baik saja gitu, tapi ketika di sekolah ternyata kan berbeda. Ada yang orang tua yang tidak mau mengakui itu Pak. Lalu ada juga dari beberapa guru yang menganggap masalah kayak gitu aja dibesar-besarkan gitu Pak, sehingga itulah yang membuat akhirnya ya udah saya harus tetap menjalankan apa yang akan saya lakukan Pak. Lalu komitmen Bapak sebagai seorang guru untuk menghadirkan pembelajaran yang kondusif itu bagaimana menurut Bapak? Yang pasti saya harus fokus ya Pak, fokus terhadap apa yang saya akan kerjakan, lalu saya harus bertanggung jawab dengan hasil yang saya kerjakan. Mungkin itu saja. Ya, Bapak sudah mulai mengetahui akan fokus dalam melakukan pembelajaran ya Pak ya. Kemudian rencana Bapak akan melakukan kegiatan tersebut kira-kira akan dilaksanakan kapan? Kemungkinan kalau minggu ini kami persiapan terkait koordinasi ya Pak, karena kan butuh waktu juga. Paling tidak di minggu depan kali Pak, saya baru bisa melakukan pendekatan yang tadi saya sampaikan ke Bapak. Baik, berarti akan ada tindak lanjut ya, betul ya Pak ya. Tindak lanjut ini yang akan menentukan prosesnya nanti. Apalagi yang tadi Bapak sudah sampaikan berada di skala 7 ya Pak. Iya. Nah, mungkin harapannya nanti bisa sampai ke skala 10 dan itu harapan kita bersama ya. Amin. Ya, mungkin itu dari saya ya Pak ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak terkait masalah itu. Mungkin saya bertanya itu waktu yang cocok untuk konsultasi itu di posisi kapan ya Pak? Baik, untuk konsultasi dengan rekan sejawat sebelumnya pasti Bapak sudah melakukan koordinasi dulu ya Pak ya. Pasti yang pertama Bapak melakukan koordinasi dengan rekan sejawat Bapak. Jangan lupa untuk memberikan kesepakatan bersama ya Pak, supaya benar-benar nanti bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang baik sehingga anak-anak itu disiplin. Karena tadi kondisinya dalam yang sudah Bapak ceritakan itu anak itu tidak disiplin ya Pak ya. Berarti kita juga harus menimbulkan disiplin gitu Bapak. Baik. Saya menunggu hasil daripada nanti Bapak berkolaborasi kayak yang kita lakukan coaching lagi. Siap. Mudah-mudahan Pak dalam waktu target saya sih 3 bulan Pak, di mid semester itu sudah ada perubahan ya Pak dari anak yang akan saya tangani. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kegiatan itu nanti akan berhasil ya Pak yang menimbulkan disiplin buat anak-anak. Terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, Pak Midat terima kasih ya. Saya sudah ganggu waktu Bapak nih. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan telah membuka pemikiran saya. Akhirnya saya yang tadinya agak bingung, setelah saya diskusi dengan Bapak, ya Bapak memberikan beberapa solusi yang mudah-mudahan solusi itu bisa saya laksanakan dengan baik. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari hasil pengamatan coaching yang tadi Bapak sudah lakukan ya, menurut saya coaching tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bapak.
Kemudian coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach juga sudah menemukan ide hasil tadi coaching ya, gitu, maksudnya penyelesaian masalahnya sudah baik gitu ya. Mungkin sekian dari saya sebagai pengamat atau supervisor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Santosa dari SMP Negeri 128 Jakarta. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Rofiah, saya dari SMP Negeri 109 Jakarta. Dan saya Muhammad Mirad Maulana dari SD Islam Syafia 03 Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rofi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau dalam kondisi baik. Izin Bu memperkenalkan diri, saya di sini sebagai pengamat dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait proses itu. Yang pertama terkait rubrik penilaian, lalu prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Lalu ada juga yang perlu menjadikan hal yang penting dalam kegiatan coaching tersebut, yaitu kompetensi coaching itu sendiri Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tidak lupa alur yang Ibu gunakan yaitu pendekatan tirta. Baik, Ibu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, mungkin yang terakhir saya ingin bertanya nih Bu. Yang pertama, dari kompetensi yang tadi saya sampaikan, Ibu akan menggunakan kompetensi apa dalam proses coaching nanti? Ya, jadi begini Pak, dalam proses coaching kali ini saya akan menghadirkan ya kompetensi intinya itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk yang kedua mungkin Bu ya pertanyaannya, indikator pencapaian apa yang menjadi tolak ukur Ibu yang akan dicapai dalam percakapan nanti? Saya akan berusaha menggali ide-ide dari coach saya gitu agar dari pihak coach itu sendiri dapat menemukan solusinya terhadap masalah yang beliau hadapi seperti itu Pak. Baik, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu dalam proses coaching nanti berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Silakan Ibu laksanakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miras. Bagaimana kabarnya Bu Rofi hari ini? Alhamdulillah baik. Dari mana Pak Miras kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik banget Bu. Izin Ibu mengganggu waktunya, boleh saya sharing-sharing sebentar terkait permasalahan saya di sekolah itu Bu? Boleh, tentu saja boleh Pak. Saya kebetulan ada waktu untuk mendengarkan sharing dari Pak Miras. Baik. Jadi begini Bu ceritanya, saya ini di sekolah ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar, terutama untuk meningkatkan kondusivitas Bu di sekolah, khususnya di kelas gitu Bu, karena di kelas itu ternyata masih banyak anak-anak yang tidak memahami pembelajaran, apalagi sering mengganggu teman-temannya tuh Bu, jadi tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi intinya Pak Miras itu pengen sharing kepada saya gitu, harapannya nantinya bisa menghadirkan pembelajaran yang kondusif gitu ya Pak ya di kelas ya. Betul. Jadi kira-kira nih ya, permasalahan apa sih yang sering Bapak hadapi gitu ketika pembelajaran gitu? Jadi ketika saya melakukan pembelajaran Bu,
saya sudah melakukan beberapa metode pembelajaran untuk meningkatkan kefokusan anak-anak dalam pembelajaran. Tapi ternyata dari beberapa anak itu ada melakukan perbuatan seperti mengganggu temannya, terus ngobrol ketika jam pembelajaran berlangsung, sehingga membuat beberapa anak itu tidak memahami materi secara penuh, Bu. Jadi tidak benar-benar pembelajaran yang secara penuh itu tidak benar-benar efektif menurut saya begitu. Nah, Pak Miras sudah pernah belum melakukan penelitian atau bertanya kenapa sih anak tersebut melakukan hal tersebut? Nah, kalau soal itu saya memang belum pernah ya, Bu. Kalau itu memang belum pernah saya lakukan yang terkait minat belajar anak-anak. Jadi minat belajar anak-anak itu memang saya belum lakukan karena kan memang masih baru tahun ajaran baru nih, Bu. Saya belum melakukan menanyakan minat belajar. Sehingga saya hanya melakukan pembelajaran satu arah saja, jadi sesuai keinginan saya gitu, Bu. Jadi kira-kira nih ya, dari permasalahan yang Pak Miras hadapi saat ini gitu. Dan kira-kira solusi atau tindak lanjut gitu dari permasalahan yang Bapak hadapi itu, kira-kira Pak Miras mau melakukan langkah-langkah seperti apa? Yang pertama seperti yang tadi sudah disampaikan, pasti yang pertama saya menanyakan minat belajar ya, mencari tahu, mengevaluasi, menanyakan minat belajar anak-anak. Apa yang menjadi penyebab bahwa pembelajaran yang saya lakukan ini membuat anak-anak itu tidak fokus belajar. Yang pertama itu ya. Yang kedua mungkin saya akan berusaha mencari metode yang menyenangkan buat murid supaya mereka belajar dengan menyenangkan dan kelas itu terasa kondusif gitu, Bu. Oh begitu. Berarti itu langkah yang nantinya Bapak akan ambil gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira nih langkah tersebut kapan akan Bapak laksanakan? Rencana aksi yang akan saya lakukan ini kemungkinan besok ya, Bu ya. Kalau terlalu lama saya juga tidak akan nyaman dalam mengajar karena ketika anak-anak itu tidak kondusif belajar, saya akan merasa tidak nyaman. Jadi saya rasa saya ingin secepatnya besok saya akan melakukan aksi tersebut, mencari metode-metode pembelajaran yang baru, yang bervariasi. Mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya atau mencari media-media pembelajaran di media sosial gitu, Bu. Yang mudah-mudahan dengan harapan ini saya juga secepatnya dapat mengendalikan anak-anak itu dari ketidakfokusan di dalam belajar. Baik, bagus sekali ya. Langkah yang akan Pak Miras ambil gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah tadi Pak Miras juga mengatakan kan akan mencari gitu ya tes diagnostik dulu ya, berarti di awal gitu ya supaya anak-anak kita tahu nih minatnya seperti apa, kemudian media pembelajarannya, kemudian akan berkolaborasi juga ya dengan rekan sejawat ya. Oke, jadi kolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, bagus sekali tuh idenya gitu ya. Semoga segera di sana besok ya, mulai besok udah mulai dilaksanakan gitu ya langkah-langkah tersebut. Oke, kira-kira nih setelah Pak Miras sharing dengan saya, bagaimana perasaan Pak Miras kali ini? Perasaannya sebenarnya senang ya, Bu ya. Pertama senang, kedua saya bisa merasakan bahwa ternyata sharing itu membuat saya itu terbuka ide-ide itu, Bu. Yang tadinya mungkin hanya sekedar memikirkan pembelajaran yang seperti itu saja, ternyata pembelajaran itu banyak yang sehingga membuat pikiran saya terbuka supaya bisa menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan buat murid. Baik Pak Miras, semoga langkah-langkah yang sudah Bapak tentukan dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Kemudian jadi pembelajaran nanti di kelas anak-anak juga jadi tertarik gitu ya dengan media-media yang nanti Bapak siapkan seperti itu supaya pembelajarannya juga di kelas menjadi kondusif gitu ya Pak sesuai dengan harapan Pak Miras. Terima kasih ya Bu atas waktu dan tanggapannya. Saya akhiri ya Bu ya, saya pamit pulang, saya akan melakukan aksi tersebut ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Miras, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rofi, tadi saya sudah mengamati percakapan proses coaching yang Ibu laksanakan.
alhamdulillah ibu sudah menerapkan kompetensi coaching itu sendiri, prinsip-prinsip coachingnya juga, lalu alur ceritanya juga sudah jelas tergambarkan dalam proses percakapan yang ibu laksanakan. Selamat sudah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.